Real Madrid dibobol Bayern Munchen jadi momen terbaik untuk Carlo Ancelotti. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menyebut kebobolan saat bersua Bayern Munchen merupakan momen terbaik pada laga leg pertama semifinal Liga Champions musim ini. Dalam duel itu, El Real harus puas bermain imbang kontra Bayern. Bertandang ke markas The Bavarians, Allianz Arena, Rabu tanggal 1 Mei tahun 2024 dini hari WIB, Real Madrid mengawali laga dengan positif. Los Blancos mampu unggul lebih dulu lewat aksi Vinicius Junior pada menit ke-24. Namun selepas itu, Madrid kebobolan 2 gol dan tertinggal 1-2 dari Bayern Munchen. Sepasang gol dari Bayern dicetak Leroy Sané pada menit ke-53 serta Harry Kane menit ke-57. Memasuki menit ke-83, Real Madrid berhasil menyamakan kedudukan lewat eksekusi penalti Vinicius Junior. Sampai duel berakhir, skor 2-2 menghiasi duel Bayern Munchen versus Madrid. Hasil imbang tersebut membuat kans kedua tim untuk melenggang ke final Liga Champions musim ini masih sama-sama besar. Real Madrid dan Bayern Munchen wajib meraih kemenangan jika ingin melenggang ke partai puncak. Sebab, Liga Champions sudah tak lagi menerapkan aturan agresivitas gol tandang sejak musim 2021-2022. Pada laga leg kedua semifinal, gantian Real Madrid yang menjamu dari Rotten di Santiago Bernabeu, tanggal 9 Mei mendatang. Nantinya, pemenang duel Real Madrid versus Bayern Munchen akan menghadapi satu di antara Borussia Dortmund atau Paris Saint-Germain. Adapun Dortmund dan PSG baru akan menjalani laga leg pertama semifinal Liga Champions pada Kamis, tanggal 2 April tahun 2024 dini hari WIB. Joshua Kimmich ingin jadikan Real Madrid tumbal Bayern Munchen di Bundesliga. Bintang Bayern Munchen, Joshua Kimmich, mengetahui rasa frustrasi yang dirasakan para penggemar. Sang bek serba bisa itu pun berharap bisa membayarkannya dengan mengalahkan Real Madrid pada Liga Champions. The Bavarian tampil hebat di Liga Champions, namun seringkali biasa-biasa saja di kompetisi Bundesliga. Sayangnya, ini benar. Sejujurnya, terutama dalam beberapa minggu terakhir, kami menjalani 2 pertandingan yang sangat bagus melawan Arsenal. Terutama game kedua dan paruh kedua game kedua. Pertandingan kedua melawan Lazio juga sangat bagus. Namun di Bundesliga kami punya beberapa masalah. Kami tidak memenangkan pertandingan kami, kata Joshua Kimmich. Kimmich mengakui Leverkusen memang tampil fantastis, namun ia tak mau menerima fakta jika Bayern Munchen menjadi nomor 2 di Bundesliga dan gagal meraih gelar Liga Champions. Leverkusen tampil luar biasa sepanjang musim. Jadi kami hanya berada di urutan kedua di Liga, kata Kimmich lagi saat wawancara dengan Diario AS. Karena kami tidak mampu tampil baik di banyak pertandingan. Untungnya, kami bagus di Liga Champions. Tapi, sejujurnya, klub seperti Bayern Munchen tidak cukup hanya menjadi yang kedua di Liga. Kami harus fokus ke Liga Champions, karena masih ada gelar yang bisa kami menangkan. Kepindahan Kimmich baru-baru ini ke bek kanan bisa menjadi faktor kunci dalam peluang Bayern Munchen melawan Real Madrid. Kami mengalami beberapa cedera di posisi ini dan pelatih memutuskan untuk memainkan saya di sana. Lalu kami memainkan beberapa permainan bagus. Terutama, seperti yang saya katakan, di Liga Champions dan saya pikir dia tidak akan mengubahnya pada pertandingan terakhir musim ini. Bermain sebagai bek kanan bukanlah masalah bagi saya. Sangat menyenangkan bagi saya untuk bermain di sana, sangat berbeda dibandingkan di lini tengah. Setelah memainkan beberapa pertandingan sebagai bek kanan, saya mendapatkan ritmenya. Saya bisa menikmatinya. Itu bagus untuk saya dan bekerja dengan baik dalam situasi kami saat ini bersama tim, kata Kimmich. Ditarik keluar lawan Bayern Munchen, apakah Jude Bellingham cedera? Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan kabar seputar kondisi Jude Bellingham. Ia memastikan sang gelandang tidak mengalami cedera. Dini hari tadi, Real Madrid bertandang ke markas Bayern Munchen di leg pertama semifinal Liga Champions 2023-2024. Di laga ini, Jude Bellingham dipasang sebagai starter di laga ini. Namun di laga ini, Bellingham ditarik di pertengahan babak kedua. Sebelum ditarik, sang bek terlihat kesakitan. Alhasil banyak yang berspekulasi bahwa sang gelandang mengalami cedera. Namun benarkah demikian? Dalam konferensi persnya setelah laga, Ancelotti melurus kabarkan bahwa Bellingham mengalami cedera. Ia menyebut bahwa sang gelandang hanya mengalami kram di laga itu.
Bellingham mengalami kram setelah 60 menit pertandingan, jadi saya harus menariknya keluar, ungkap Ancelotti. Ancelotti menyebut bahwa sebelum Bellingham kram, ia memang sudah berencana untuk menarik keluar sang gelandang. Ia menilai penampilan sang gelandang di laga itu kurang maksimal sehingga ia ingin menggantikannya dengan pemain lain. Jude Bellingham tidak berada dalam performa terbaiknya di malam ini, namun bukan hanya dia yang begitu. Seluruh tim kami juga tidak berada di level terbaik, pungkasnya. Jamu PSG, Borussia Dortmund siap hentikan Kylian Mbappe. Gelandang Borussia Dortmund, Emre Can mengaku timnya siap berhadapan dengan PSG. Ia menyebut bahwa timnya bisa menghentikan lini serang PSG yang diperkuat Kylian Mbappe. Dini hari nanti, Borussia Dortmund akan menggelar sebuah laga akbar di Signal Iduna Park. Mereka akan menjamu PSG di leg pertama semifinal Liga Champions 2023/2024. Di laga ini, PSG diyakini bakal jadi ancaman yang nyata bagi Dortmund. Pasalnya mereka diperkuat oleh salah satu penyerang terbaik di dunia, Kylian Mbappe. Can menyebut bahwa timnya siap untuk menghentikan Mbappe dan skuad PSG. Kami sudah siap untuk menghadapi Paris, ujar Can di konferensi persnya baru-baru ini. Can mengakui Mbappe merupakan seorang penyerang yang sangat berbahaya. Sangat sulit bagi Dortmund untuk menghentikannya sendirian. Itulah mengapa ia menyebut skuad Dortmund harus bekerja sebagai sebuah tim untuk menghentikan Mbappe. Kylian Mbappe adalah salah satu pemain terbaik di dunia, dan tentu kami mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kami harus menjaganya dengan ketat dan bekerja sama untuk menghadapinya. Lebih lanjut, Can juga menegaskan bahwa Borussia Dortmund tidak boleh terpaku pada Mbappe seorang. Ia menyebut bahwa PSG dipenuhi banyak pemain top dunia sehingga mereka harus ekstra waspada di laga ini. Kami harus bertahan sebagai sebuah tim, dan kami juga harus waspada dengan para pemain Paris lainnya, pungkasnya. Pertemuan PSG dan Dortmund ini merupakan ulangan fase grup Liga Champions musim ini. Pertemuan terakhir kedua tim di Signal Iduna Park bertahan dengan skor akhir 1-1.